Konsep dasar time value of money. Nilai uang saat ini akan berbeda dengan nilai uang di masa yang akan datang. Nilai uang saat ini lebih berharga dibanding nilai uang di masa mendatang. Pengertian nilai waktu uang. Saat ini nilai uang terus mengalami perubahan, di mana variabel utama dari perubahan nilai uang adalah waktu. Hubungan antara keduanya kemudian disebut para ekonom dengan istilah nilai waktu uang. Dengan kata lain, nilai waktu uang merupakan kajian terhadap perubahan besaran uang dari waktu ke waktu. Future value atau nilai waktu masa depan, suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai atau uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang, apabila dimajemukkan dengan suku bunga tertentu. Satu, faktor bunga bank. Faktor pertama penyebab berubahnya nilai waktu uang adalah bunga bank. Karena besaran persentase suku bunga atau interest rate akan menambah jumlah uang tabungan hampir keseluruhan pemilik tabungan perbankan. Jadi, perhitungan nilai waktu uang terhadap bunga bank pasti akan menghasilkan penambahan nilai. Faktor inflasi. Faktor kedua dari terjadinya fluktuasi nilai waktu uang yakni inflasi atau inflation, di mana efek inflasi terhadap nilai waktu uang yakni berupa penurunan. Artinya, jika terjadi inflasi pada sebuah negara, maka secara otomatis nilai waktu uangnya akan turun. 3. Faktor campuran. Faktor campuran sendiri adalah hubungan antara kedua faktor utama di atas. Artinya, sebuah nilai waktu uang bisa dihitung hasilnya menggunakan rumus perhitungan faktor bunga bank serta inflasi secara bersamaan. Perubahan nilai waktu uang. Dalam soal nilai waktu uang, kamu akan menemui perubahannya nilai future value maupun present value dalam 3 pilihan jangka waktu, yaitu siklus tahunan atau annual dan anuitas. Siklus tahunan atau annual, perhitungan 1 tahun sekali. Entire compounding, bulanan atau 6 bulan. Anuitas, membuat keputusan sekarang agar mendapat nilai tertentu di waktu mendatang. Bunga majemuk. 1. Menunjukkan bunga yang dibayar dari peminjam ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. 2. Bunga yang dihasilkan dari pokok pinjaman dibungakan lagi bersama dengan pokok pinjaman. Nilai masa depan atau future value dirumuskan FVN sama dengan PO 1 ditambah pangkat N, atau FVN sama dengan PO IFIN. Ada juga keterangannya PO atau pinjaman pokok, FVN atau future value tahun ke N, IFIN atau future value interest factor atau faktor bunga sama dengan 1 ditambah I pangkat N. I atau interest atau bunga, N sama dengan jangka waktu. Rumus nilai waktu uang. Setelah mengetahui tentang dasar ilmunya, selanjutnya kamu perlu memahami rumus atau persamaan untuk mengerjakan soal nilai waktu uang. Rumus nilai uang di atas bisa diterapkan secara langsung, baik untuk jenis soal pilihan ganda maupun soal esai. Selain itu, jika contoh soal menyertakan bunga majemuk, artinya penggunaan rumus harus sesuai waktu bunga masing-masing. Misalkan seseorang ingin mendepositokan uangnya sebesar 800.000, kemudian tingkat bunga depositonya adalah 8%, maka berapakah investasi orang tersebut pada tahun ke-1, ke-2, ke-3. Jadi kita mau melihat investasi di tahun ke-1, ke-2, dan ke-3. Jadi ada orang yang ingin dia mendepositokan uangnya di bank, kemudian dia mendapatkan bunga depositonya itu 8%, dan kita mau melihat nih setelah tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3 berapa total depositonya ya. Jadi orang ini mau investasi nih di bank dalam bentuk deposito. Coba sekarang kita hitung. Jadi kita jawab aja langsung di sini, jawab
Misalnya tadi kita lihat kita langsung jawab aja. Tadi soalnya diketahui dia deposito sebesar 800.000. Kemudian bunga depositonya, berarti di sini kita analisis aja ya. Tadi berarti deposito uang sebesar 800.000, berarti P-nya ya. PO-nya adalah 800.000, kemudian bunganya atau interestnya itu sebesar 8%, berarti ini adalah I-nya. Kemudian yang ditanya berarti investasi di tahun selanjutnya ya, future value tahun ke-1, future value tahun kedua, dan future value tahun ketiga. Tahun ketiga. Nah, sekarang kita masukkan aja. Di sini berarti PO-nya itu adalah 800.000, I-nya itu adalah tadi 8% ya. Nah, yang ditanya berarti future value tahun ke-1, kedua, ketiga. Sekarang kita tulis dulu, jawab dulu yang future value tahun ke-1. Tadi rumusnya adalah untuk kita pakai rumus yang pertama dulu ya. Kita pakai rumus yang pertama dulu, berarti PO 1 plus I pangkat N. Berarti kita tulis di sini PO dikali 1 plus I pangkat N. Berarti di sini 800.000, 1 plus I-nya adalah 8%, yang berarti 0,08 pangkat N. Berarti karena tahun pertama ya. Langsung kita hitung, maka hasilnya adalah 864.000. Ini untuk deposito di tahun ke-1. Nah, sekarang kita tulis tahun yang kedua dengan rumus yang sama ya. Ini saya tinggal tulis aja di sini, berarti 800.000 1 plus 0,08 pangkat 2, karena tadi kan kita mau menghitung tahun yang kedua. Hasilnya adalah 933.120. Nah, kemudian future value yang ketiga itu berarti 800.000 1 plus 0,08 pangkat 3. Hasilnya adalah 1.007.770. Nah, ini sudah ketemu berarti ya semuanya. Jadi deposito dia di tahun yang akan datang pada tahun ke-1 sampai tahun ketiga itu adalah kalau kita jabarin di sini 864.000 tahun ke-1, kedua 933, tahun ketiga 1.007.000. Atau di sini ya kita langsung aja ya, kalau misalkan ditanyanya berapa deposito dia tahun ketiga gitu. Ya langsung aja ya tulis ini aja ya, tinggal langsung ditulis pangkat 3. Jadi kita akan tahu deposito dia di tahun ketiga itu akan bernilai sebesar 1.770.000. Seperti itu. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Ini pakai rumus 1. Kalau kita yang secara manual ya, tanpa tabel. Sekarang kita pakai rumus yang pakai tabel DF, discount factor. Pakai tabel. Rumusnya adalah tadi kan future value, langsung aja tahun ketiga. Oh boleh tahun, jabarin aja ya, tahun ke-1, kedua, ketiga. Tahun ke-1 berarti PO, future value, interest factor, kemudian suku bunganya adalah 8%, dan jangka waktunya ada 1 tahun. Nah, di sini kita tinggal lihat tabel. Tadi kan diketahui PO-nya itu adalah 800.000. Kemudian kita tinggal lihat tabelnya. Dia di tingkat bunga 8% dan tahun pertama. Kita lihat tabelnya, tingkat bunganya 8% dan di tahun pertama. Berarti 1,08. 1,08. Hasilnya juga akan sama sebesar 864.000. Begitu juga future value yang kedua. Berarti di sini PO, PVIF, tingkat bunga 8% dan tahunnya kedua. Kita tinggal tulis, berarti di sini kita lihat tabelnya untuk tahun yang kedua. Tahun kedua, kemudian tingkat suku bunganya adalah 8%. Di sini 1,1664. Berarti kita tinggal tulis,
1,1664. Nah, nanti kalau kita hitung, hasilnya juga akan sebesar 933.120. Begitu juga dengan yang ketiga, berarti sini PO, PVIF 8%, tingkat suku bunganya 3 suku bunga 8%, tahunnya ketiga, berarti di sini 800.000. Kemudian kita lihat tabelnya tahun ketiga, kemudian tingkat suku bunganya 8%, 1,2597. 1,2597. Hasilnya juga akan 1.007.770. Ya, walaupun nanti mungkin akan ada beda-beda koma di belakangnya ya. Ya, nanti tinggal dibuatkan aja. Jadi seperti itu. Tidak ada bedanya menggunakan rumus 1 dan rumus 2. Tapi ya lebih ini kalau rumus 1 memang kita hitung manual. Kalau yang rumus 2 kita tinggal lihat di tabel future value interest factor. Jadi lihat tingkat suku bunganya berapa dan tahunnya. Present value atau nilai sekarang. Besarnya jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode mendatang. Nilai sekarang atau present value dirumuskan PVO sama dengan FVN dibagi 1 tambah I akar N atau PFO sama dengan FVN 1 dibagi 1 tambah I akar N. Rp 1610,51 yang akan diterima 5 tahun lagi dengan tingkat bunga sebesar 10%. Jadi kita akan cari nilai sekarangnya untuk jumlah sekian nih. Jadi ini kan future value-nya. Dan yang ditanya adalah present value-nya. Di sini kita tinggal masukkan ke dalam rumus future value. Tadi rumusnya adalah future value kemudian dibagi 1 plus I pangkat N. Berarti di sini future value-nya adalah 1.610,51 dibagi 1 plus 0,1 atau 0,10 pangkat 5. Hasilnya adalah 999,96 bla bla bla. Ya, kita bulatkan saja ya. Jadi nilai sekarangnya untuk 1610,51 itu adalah 1000. Nilai sekarangnya ya, present value-nya. Coba sekarang kita pakai yang rumus tabel. Jadi di sini present value sama dengan future value. Kemudian tabelnya PVIF. Tingkat suku bunganya 10% tahun ke-5. Jadi di sini adalah 1610,51 dikali, kita lihat tabelnya, tingkat suku bunganya 10%, kemudian periodenya adalah tahun ke-5, jadi 0,6209. 0,6209. Hasilnya juga nanti akan sama 999,9 bla bla bla, atau kita bulatkan hasilnya adalah Rp1.000. Jadi sama aja menggunakan tabel atau menggunakan rumus manual seperti itu. Jadi silahkan dipahami baik-baik, jangan sampai tertukar tabelnya antara yang future value dan present value. Nilai majemuk dari anuitas. Anuitas adalah rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Nilai yang akan datang dari suatu anuitas atau future value of annuity adalah nilai anuitas majemuk masa depan dengan pembayaran periodik atau RN sebagai jangka waktu anuitas. Pembayaran bunganya yang lebih dari 1 tahun. Ada berkali-kali dalam 1 tahun. Di sini nilai masa mendatang dengan anuitas dirumuskan dengan asumsi bunga dibayarkan sebanyak M kali, berarti bisa lebih dari 1 kali.
lebih dari satu kali pembayaran. Satu kali dalam setahun, jadi rumusnya ini adalah future value sama dengan present value 1 plus I dibagi M pangkat M dikali N. Jadi M ini adalah seberapa banyak dia membayarkan bunganya dalam satu tahun. Jadi misal di sini dibayarkan setiap semester, berarti kan satu tahun itu ada 2 semester kan, berarti di sini M-nya adalah 2 gitu. Jadi tergantung dari soalnya ya. Jadi dibayarkan tiap berapa kali dalam setahun, apakah per semester, per kuartal gitu. Jadi kita tinggal lihat soalnya. Kalau ternyata memang harus dibayarkan lebih dari satu dalam satu tahun. Jadi pasti rumusnya akan berbeda ya dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan hanya asumsinya dibayarkan sekali setahun. Kalau di sini bisa lebih dari satu kali. Jadi kita langsung ke contoh aja. Jadi misal di sini seseorang menabung sebesar 2.000, tingkat bunganya 12% dengan bunga dibayarkan 2 kali setahun. 2 kali setahun ya, berarti dibayar per semester. Berapa jumlah tabungan pada akhir tahun pertama dan tahun kedua? Kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus ini. Future value sama dengan present value. Kita lihat di sini present value-nya adalah 2.000. Kemudian 1 plus I-nya di sini adalah 12%, interestnya 12% dibagi M-nya itu adalah jumlah pembayaran bunganya 2 kali, berarti dibagi 2. Kemudian pangkat M-nya adalah 2, N-nya adalah jangka waktunya tadi yang pertama dulu ya, tahun ke-1. 2 dikali 1. Nah, di sini kita hitung hasilnya adalah 2.247 ya, 2. Ya, segini hasilnya untuk yang future value tahun pertama. Sedangkan yang kedua berarti future value tahun kedua sama dengan 2.000. 1 plus 12% dibagi 2 sama ya. Nah, tahun kedua ya, M-nya itu 2. Tadi kan berapa kalinya, dan N-nya itu adalah 2 juga. Di sini bedanya adalah ini sama ini. Berarti hasilnya adalah 2.524,9 ya. Di sini untuk yang tabungan tahun pertama dan tahun kedua. Jadi di sini yang membedakan adalah N di belakang sini ya. Ini tahun ke-1, ini tahun kedua. Lainnya itu sama. Pokoknya di sini M-nya, ini M-nya, ini interestnya, dan ini present value-nya ya. Jadi kita tulis di seperti itu. Kesimpulan, konsep nilai waktu uang atau time value of money yang pada dasarnya memberikan pemahaman bagaimana nilai uang berubah karena faktor waktu. Faktor yang melandasi konsep ini adalah preferensi waktu yang menyatakan bahwa sejumlah sumber daya yang tersedia saat ini untuk menikmati lebih disenangi orang daripada sejumlah sumber daya yang sama, tetapi baru tersedia dalam beberapa tahun yang akan datang, atau misalnya baru 2 tahun yang akan datang. Sekian dari